memanfaatkan kerapuhan kami untuk keuntungan mereka, bahkan untuk mencelakakan kami. Tuhan, ketika kami mau jujur, sejatinya perasaan dan kecurigaan kami ini berakar dari keengganan kami untuk mengindahkan sesama kami yang rapuh. Kami senantiasa terpikat, bahkan terpesona pada kekuatan dan kekuasaan. Kami pun mengingkari kerapuhan kami, juga kerapuhan sesama kami. Maka ampunilah kami ya Tuhan, dan mampukanlah kami untuk meneladan Sang Kristus sendiri, yang justru memilih untuk mengosongkan diri dan merapuh bersama manusia dan segenap ciptaan yang rapuh. Dan mampukanlah kami untuk berjumpa dalam dan dengan demikian melampaui kerapuhan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami memohon belas kasih dan pengampunan Tuhan. Amin. Kita akan kembali menyatakan penyesalan, pengakuan, dan pertobatan kita dengan menyanyikan Datanglah Ya Sumber Rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah di balai sorgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi, rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku diberikan pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara, anugerah Tuhan merengkuh kita. Anugerah Tuhan jugalah yang mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana kesaksian di dalam kitab Mika, pasal 7 ayat 18-19, yang demikian. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua. Salam damai. Jemaat Tuhan, Allah mengaruniakan rahmat-Nya pada kita untuk saling meneguhkan. Marilah kita sambut rahmat itu dalam kehidupan sehari-hari, dan dengan penuh sukacita kita memuji merengkuh kerapuhan. Masa tak dapat direka, raga tak selalu berdaya, namun asa selalu ada dalam cinta
sesama. Rapuh tak berarti jatuh, kita dapat saling merangkul, menolong, merawat, menopang, sehati saling memulihkan. Kuatkanlah kami Tuhan, merengkuh kerapuhan, bersamamu kami tenang, meniti kehidupan. Kuatkanlah kami Tuhan, merengkuh kerapuhan, bersamamu kami tenang, meniti kehidupan. Masa tak dapat direka, raga tak selalu berdaya, namun asa selalu ada dalam cinta akan sesama. Rapuh tak berarti jatuh, kita dapat saling merengkuh, menolong, merawat, menopang, sehati saling memulihkan. Kuatkanlah kami Tuhan, merengkuh kerapuhan, bersamamu kami tenang, meniti kehidupan. Kuatkanlah kami Tuhan, merengkuh kerapuhan, bersamamu kami tenang, meniti kehidupan. Bersamamu kami tenang, merengkuh kerapuhan, menyongsong masa depan. Jemaat persilahkan duduk kembali. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan serta mendiskusikan sebagian dari isi Alkitab kita. Tapi sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa memohon pertolongan Tuhan. Di dalam pujian kami mengutarakan kesediaan kami untuk merengkuh kerapuhan, menerima, menyadari, dan berdamai dengan kerapuhan kami. Maka ketika sejenak lagi kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari isi Alkitab kami ya Tuhan, kami menyadari dan merengkuh kerapuhan dan keterbatasan kami. Nalar kami sempit, hati kami pun acap kali buram. Oleh sebab itu kiranya Roh-Mu yang kudus hadir, berkarya, memampukan setiap kami untuk bisa memahami apa kehendak-Mu di dalam permenungan kami. Memampukan kami untuk juga senantiasa memeliharanya di dalam hati dan pikiran kami. Dan tentu saja nantinya juga memampukan kami untuk mewujud nyatakan kehendak-Mu itu di dalam keseharian hidup kami. Maka bersabdalah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami yang rapuh ini bukan sekadar siap, tetapi kami telah begitu rindu untuk disentuh, untuk diteguhkan, untuk diubahkan oleh kebenaran sabda-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Ibu, Bapak, Saudara dan Saudara, di dalam daftar bacaan leksionari hari ini ada catatan yang sedikit agak membingungkan begitu ya. Di catatannya itu ditulis Lukas pasal 1, nah sampai sini masih jelas. Ayat 39 sampai 45, sampai di sini juga masih jelas. Tetapi lalu ada kurung, di dalam kurung 46 sampai 55. Nah,
Ini agak membingungkan sampai tadi teman-teman multimedia itu bertanya, ini yang dibaca yang mana ya Pak ya gitu. Nah, sebetulnya anjurannya kita membaca secara utuh dari Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 55. Dan tampaknya akan ada banyak yang lalu lebih memilih ayat 39 sampai 45 saja. Tetapi pada saat ini saya justru ingin mengajak kita untuk membaca dan memusatkan perhatian pada ayat 46 sampai 55. Jadi Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan 55. Dengan catatan Ibu Bapak, Saudari dan Saudara nanti secara mandiri juga membaca ayat 39 sampai 45-nya ya, karena ini nanti akan kita bicarakan juga. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia dan diberkatilah setiap kita yang mau mendengarkannya dan memeliharanya di dalam keseharian hidup kita. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara, tadi kita baru saja membaca nyanyian pujiannya siapa? Siapa? Saya kurang mendengar. Coba yang lebih kompak ya, 1, 2, siapa? Maria, betul. Karena memang yang tertulis di sini ini adalah nyanyian pujian Maria seperti judul perikopnya. Dan di ayat 46 dijelaskan lalu kata Maria. Tetapi Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih, belakangan ini ada sejumlah penafsir, dan ini penafsir yang kenamaan, ora bain-bain begitu ya, yang berpendapat bahwa sebetulnya nyanyian pujian ini bukan diutarakan oleh Maria, tetapi justru diutarakan oleh Elisabet. Kalau kita baca perikop sebelumnya, kan memang dikisahkan Maria berjumpa dengan Elisabet, begitu ya. Nah, para penafsir ini mengatakan ini kayaknya lebih cocok kalau diutarakan oleh Elisabet. Ada 3 paling tidak alasannya. Alasan pertama itu sifatnya substantif dari isinya. Loh kok bisa? Karena isinya itu dekat sekali dengan nyanyian pujian Hana. Kalau Ibu Bapak, Saudari dan Saudara membawa Alkitab, di bagian catatan kaki itu kan lalu dijelaskan 1 ayat 46 sampai 55 sama dengan 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10. Dan memang kalau coba dibuka 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10 itu nyanyian pujiannya Hana. Dan bukankah pengalaman Hana dan Elisabet ini mirip? Sama-sama perempuan, jelas.
Yang kedua, sama-sama dipandang mandul oleh masyarakatnya. Dan lalu sama-sama secara luar biasa dikaruniai seorang putra oleh Tuhan. Dan lalu lebih lanjut secara sama-sama juga mereka mempersembahkan putranya. Kalau Hana mempersembahkan Samuel, sementara Elisabet mempersembahkan Yohanes Pembaptis sebagai hamba Tuhan. Jadi pengalamannya mirip. Maka dari itu ungkapan sukacitanya, pujiannya juga mirip. Itu alasan pertama. Masih ada alasan kedua. Alasan kedua ini mungkin bisa dianggap sebagai alasan naratif. Kalau kita baca alur ceritanya, kita baca nih perikop selanjutnya, akan kelihatan bahwa nanti kita akan menjumpai pujian dari Zakaria. Coba Ibu Bapak lihat setelah perikop tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, ada nyanyian pujian Zakaria di ayat 67 sampai 79. Ini lalu membentuk sebuah struktur, bahasa kerennya itu kiastik ya, mengapit kelahiran Yohanes Pembaptis. Jadi kelahiran Yohanes Pembaptis itu diapit oleh nyanyian ibunya dan nyanyian ayahnya. Oh, ini indah sekali. Jadi matching gitu loh. Habis ibunya memuji, lalu nanti ayahnya yang memuji. Di tengah-tengahnya ada kisah kelahiran Yohanes Pembaptis. Jadi itu alasan naratifnya. Dan masih ada alasan yang ketiga, alasan dokumenter. Apa ini maksudnya? Di dalam beberapa manuskrip kuno, memang disebutkan di ayat 46, itu bukan lalu kata Maria, kai epen Maria, bukan. Tetapi kai epen Elisabeth atau kai epen autos. Lalu kata Elisabeth atau lalu katanya. Jadi mereka lalu berpendapat ini kayaknya lebih cocok sebagai nyanyian pujiannya Elisabeth, bukan Maria. Tetapi pada hari ini, Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih, saya ingin tetap bertahan pada teks yang kita punya. Memang ini nyanyian pujiannya Maria. Kita terima saja seperti itu. Saya tidak ingin sepenuhnya menutup diri pada kemungkinan yang tadi. Kita bisa diskusi itu kali lain, tapi pada saat ini mari kita menerima bahwa memang ini adalah nyanyian pujian yang diungkapkan oleh Maria sendiri. Dan justru karena itu ada sesuatu yang menurut saya sangat penting dan indah yang bisa kita pelajari. Apakah itu? Yang pertama-tama, dari perjumpaan Maria dan Elisabeth, kita bisa belajar betapa kerapuhan itu begitu penting, karena kerapuhan itu menjadi kondisio sine qua non, menjadi prasyarat yang memampukan seseorang untuk bisa berbela rasa, untuk bisa berempati. Maria rapuh karena dia perempuan. Elisabeth juga rapuh karena dia perempuan. Pada masa itu perempuan itu dianggap sebagai warga negara kelas 2, bahkan dianggap sebagai properti. Tidak hanya itu, Maria semakin rapuh karena dia mengalami apa? Kehamilan di luar pernikahan yang sah. Extramarital pregnancy. Sementara Elisabeth rapuh bukan hanya karena dia perempuan, tetapi karena dia mandul. Orang Jawa itu kadang-kadang suka berpendapat kalau perempuan itu fungsinya 3. Maca, masak, mana. Nek raiso maca, raiso masak, raiso mana, tidak ada harganya. Nah itu juga rupanya dialami oleh Elisabeth. Dia tidak bisa mempunyai keturunan dan itu membuat dia rapuh. Dan di dalam kerapuhan kedua perempuan ini, lalu mereka berbela rasa, mereka tahu apa beban, apa pergumulan yang dialami oleh saudaranya.
Bukan sekedar tahu, bahkan mereka bisa masuk ke dalam beban dan pergumulan itu. Itu kan empati ya. Beda dengan simpati, dari kata sun dan patos yang menderita bersama. Tapi empati itu en dan patos, orang masuk ke dalam patos, ke dalam kepedihan, dalam penderitaan sesamanya. Dan hanya orang yang rapuh yang bisa seperti itu. Makanya dulu ada seorang psikolog masyhur bernama Carl Gustav Jung. Saya akan bacakan kutipan kata-katanya. The doctor is effective only when he himself is affected. Only the wounded physician heals. Seorang penyembuh itu baru bisa menyembuhkan secara efektif ketika dia memang pernah merasakan rasa sakit yang sama. Hanya seorang penyembuh yang terluka yang benar-benar bisa menyembuhkan sesamanya yang terluka. Itu karena empati. Dan saking pentingnya itu sampai seorang Henry Nouwen, ini seorang pastor dan teolog Katolik yang terkenal sekali dari Belanda, itu menulis bahwa Yesus sendiri itu adalah the wounded healer. Yesus sendiri adalah sang penyembuh yang terluka. Dia mengizinkan dirinya terluka dan karena itu dia bisa menyembuhkan. Saya menghayati ini sebagai sesuatu yang indah. Saya makin yakin dalam iman Kristen itu bukan justru karena Allah kita dahsyat dan maha kuasa. Semua Allah itu dahsyat, semua Allah itu maha kuasa. Gambaran itu ada di mana-mana. Tetapi saya justru merasakan bahwa iman Kristen ini begitu unik karena disinilah kita menjumpai Allah yang bisa terluka. Allah yang bisa menderita. Allah yang tahu betul rasanya rapuh. Jadi ketika kita mengalami pergumulan, ketika risang mengalami penderitaan, risang lalu bisa mengatakan pada diri risang bahwa Tuhanku pernah merasakan hal yang sama. Bahkan lebih daripada itu. Dia tidak hanya ongkang-ongkang di surga sana dan mengatakan, aku tahu penderitaanmu. Enggak. Tuhannya itu datang dan mengatakan bahwa aku turut masuk di dalam penderitaanmu. Aku turut masuk di dalam kerapuhanmu. Aku merapuh dan menderita bersamamu. Aku berempati bersamamu. Nah itu, bagi saya ini penting. Tetapi ada sisi lain yang juga tidak kalah pentingnya. Apa itu? Bahwa ternyata di dalam pujian Maria, kita lalu menjumpai kejadian, kita menjumpai peristiwa di mana seseorang yang rapuh itu bukan hanya bisa berempati, tetapi bisa berenkhara. Wah, iki panganan opo neh iki enkhara ini. Kalau empati itu dari kata en, masuk, patos itu penderitaan ya. Enkhara sama. En itu masuk ke dalam, di dalam. Khara itu sukacita. Jadi Maria tidak sekadar berempati kepada Elizabeth. Tetapi ketika melihat bahwa penderitaan Elizabeth, bahwa pergumulan Elizabeth itu dijawab oleh anugerah Tuhan, Maria bisa turut merasakan sukacita Elizabeth. Walaupun pergumulannya belum selesai. Pada saat Maria memuji, dia sebenarnya sedang mengutarakan pujian atas pengalaman Elizabeth. Ini lebih matching pada pengalamannya Elizabeth, yes. Tetapi Marialah yang mengartikulasikannya, Marialah yang mengungkapkannya, dan justru itu indah. Dia sendiri masih belum selesai bergumul, dia sendiri masih merasakan kerapuhan. Dia sendiri akan berhadapan dengan banyak penderitaan ke depan, tetapi ketika dia melihat bahwa saudaranya itu dijawab oleh Tuhan pergumulannya, ketika dia melihat bahwa saudaranya dibebaskan oleh Tuhan, ketika dia melihat saudaranya itu dimerdekakan oleh Tuhan, dia bersuka cita. Dan dia mengungkapkannya dengan begitu indah. Dia langsung ingat,
Pengalamannya si Elizabeth ini kayak pengalamannya si Hana. Lalu dia memuji Tuhan. Dan ini luar biasa. Dan bagi saya ini harus seimbang, Ibu Bapak, Saudari dan Saudara. Ketika kita hanya bisa berempati dan tidak bisa berenkara, kita hanya bisa ikut menderita, kita bakal capek. Capek banget. Secara psikologis ini akan menguras kita. Tetapi justru ketika kita lalu bisa turut bergembira, bersukacita, masuk ke dalam sukacita orang lain, bahkan di tengah penderitaan kita, itu justru akan menjadi semacam charger gitu. Secara psikologis kita akan dikuatkan dan secara iman kita akan diingatkan bahwa kita senantiasa punya pengharapan bahwa pergumulan kita pun akan berakhir di dalam Tuhan. Jadi ada empati, ada enkara. Contohnya gimana sih Mas atau Pak? Gini, buat teman-teman yang masih kuliah gitu ya, kalau kebetulan Tuhan kasih saudari dan saudara kecerdasan di atas rata-rata gitu, dan lalu studinya lancar-lancar aja. Ketika melihat teman happy banget di wisuda, mungkin lihatnya di sosial media, apaan sih? Lebay banget nih. Lulus aja kok. Saya lulus aja. IP saya 3,979. Saya kemelut gitu kan. Cum laude maksudnya. Ini mah IP di bawah 3 lulus, pesta pora, foto-foto dan lain sebagainya, lebay banget sih. Karena dia nggak rapuh. Dia nggak ikut mengalami perjuangan dan pergumulan orang yang mungkin nulis skripsi itu setiap kali maju ke dosen pembimbingnya, ini direvisi lagi, aduh revisi lagi. Nanti maju lagi direvisi lagi, aduh revisi lagi. Ini kamu habis ini kena SP nih, sudah 3 semester nggak selesai-selesai skripsimu gitu, aduh gitu. Sehingga ketika dia terbebas, dia merasa bersuka cita. Orang yang nggak rapuh nggak bisa. Tetapi kalau kita diizinkan Tuhan untuk rapuh, pernah merasakan pergumulan yang sama, ketika lihat teman kita dari jauh, dia udah lulus happy banget, kita turut happy. Kita berenkara masuk ke dalam sukacitanya. Dan inilah bagi saya, Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, yang perlu kita renungkan bersama. Kerapuhan yang perjumpaan yang melampaui kerapuhan itu baru bisa terjadi ketika kita mau berempati. Ketika kita mau berenkara. Ketika dalam perjumpaan itu kita mau masuk ke dalam pergumulan dan kerapuhan sesama kita. Ketika di dalam perjumpaan itu kita juga mau masuk dan turut merayakan sukacita sesama kita. Baru setelah itulah kita boleh menghayati bahwa perjumpaan kita justru melampaui kerapuhan kita. Jadi selamat berjumpa satu sama lain. Selamat, orang sering bilang berbela rasa ya, tapi saya ingin mengatakan selamat berbela duka dan selamat berbela suka. Dan dengan itu selamat memaknai dan melampaui kerapuhan kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening bagi kita semua. Dan pada saat ini akan ada persembahan pujian dari Bapak Didit Istadi, Firman Jadi Manusia.
saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Oh Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama dengan umat Tuhan sepanjang abad dan masa, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali.
Marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan, mampukanlah kami merengkuh kerapuhan kami. Dan mampukanlah kami untuk boleh berjumpa dengan sesama kami di dalam kerapuhan kami. Dan justru dengan demikian, kami boleh melampaui kerapuhan kami. Ketika kami mengalami kebencian, ya Tuhan, mampukanlah kami membawa cinta kasih. Ketika kami mengalami penghinaan, mampukanlah kami membawa pengampunan. Ketika kami terlibat di dalam perselisihan, mampukanlah kami menghadirkan kerukunan. Ketika kami menjumpai kesesatan, mampukanlah kami menghadirkan kebenaran dalam kelembutan. Ketika kami diperhadapkan kepada kebimbangan, mampukanlah kami menghadirkan penghiburan. Dan ketika kami diperhadapkan kepada keputusasaan, mampukanlah kami justru membawa pengharapan. Biarlah di dalam kerapuhan kami, ketika kami berada di dalam kegelapan, kami tidak larut menjadi gelap, tetapi kami bisa menghadirkan terang, betapapun terang itu lemah dan rapuh. Dan ketika kami berhadapan dan di tengah kesedihan, mampukanlah kami menghadirkan sukacita. Tuhan, untuk itu di dalam setiap perjumpaan kami, mampukanlah kami untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, untuk lebih berupaya mengerti daripada menuntut untuk dimengerti, untuk lebih mengasihi ketimbang meminta untuk dikasihi. Ajarkanlah kepada kami bahwa kami menerima ketika kami berbagi, kami diampuni ketika kami mengampuni, sehingga sungguh Tuhan, di dalam perjumpaan kami dimampukan untuk melampaui kerapuhan kami. Ketika kami boleh turut merasakan penderitaan sesama kami, dan ketika kami boleh turut merayakan sukacita sesama kami, maka perjumpaan itu memperkaya dan memampukan kami melampaui kerapuhan kami. Permintaan kami ya Tuhan, sepenuhnya kami pasrahkan di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, Guru kami yang agung, yang mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, kiranya persembahan yang sudah atau yang akan kita berikan merupakan ungkapan rasa syukur dan tanggapan kita terhadap firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik 16 pasal 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang belum mengumpulkan persembahan, dapat memasukkannya setelah ibadah selesai, dan bagi yang mengikuti ibadah secara live streaming, persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Wongso Dirjan melalui Bank BNI, BCA, dan aplikasi OVO sesuai yang sudah ditayangkan di layar monitor HP Bapak, Ibu, Saudara, atau dapat juga dikumpulkan ke masing-masing pengurus wilayah atau ke kantor gereja setiap hari jam kerja. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita.
Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau yang kami puji, Engkau yang kami sembah. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami ada sampai saat ini, semua karena kasih karunia-Mu. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk pernyataan Tuhan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus Tuhan, kami memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang boleh Engkau berikan untuk kami, untuk dapat beribadah di rumah-Mu ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang membawa persembahan kami, kiranya Tuhan Engkau berkati, sehingga persembahan kami boleh layak di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau juga berkati kami yang telah boleh memberi, maupun setiap kami Tuhan yang pada kesempatan ini belum sempat memberi. Tuhan, beri hati, beri hikmat kebijaksanaan kepada setiap kami yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, kami memohon dan kami berserah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diutus untuk berjumpa dengan sesama kita. Tapi bukan sembarang berjumpa. Kita diutus untuk berolah bela duka dan bela suka di dalam perjumpaan itu. Karena dengan demikian, kita bisa bersama-sama saling meneguhkan dan melampaui kerapuhan kita. Mari kita sambut pengutusan itu dengan menyanyikan Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Lagu yang baru saja kita nyanyikan semakin menegaskan pengutusan kita. Kita diutus kepada sesama kita yang terluka untuk berempati dengan mereka. Tetapi kita diutus untuk melakukannya dengan senang, enkara, di dalam sukacita. Mudah diucapkan, tetapi pasti tidak mudah untuk dilakukan. Namun akan ada berkat Tuhan yang menyertai, menaungi, dan memampukan kita bersama. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Maranatha, Maranatha,